Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan tokoh agama dan masyarakat menggerebek sarang peredaran narkoba dan tempat judi di sejumlah tempat di sekitar Pelabuhan Belawan. Dari beberapa tempat seperti di Dusun 10 Batang Beloh, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyita 3 mesin judi, sedangkan di Kecamatan Labuhan personil menggerebek sejumlah rumah yang menjadi sarang peredaran narkoba di tengah pemukiman padat penduduk. Maraknya kasus perjudian dan peredaran narkoba membuat tokoh agama dan masyarakat turut membantu petugas dalam menggerebek sejumlah tempat di sekitar Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Joshua Tampu Bolon, Minggu 11 Juni menjelaskan, dari beberapa tempat seperti di Dusun 10 Batang Beloh, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pihaknya menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan. Di hari yang sama di Kecamatan Medan Labuhan, personel Satuan Reserse Narkoba juga menggerebek 2 rumah yang dijadikan sarang peredaran narkoba di tengah permukiman padat penduduk. Dalam sebulan terakhir, pihaknya hampir setiap hari melakukan gerebek kampung narkoba dan judi dan menyita barang bukti puluhan mesin judi, uang tunai puluhan juta rupiah, narkoba jenis sabu dan ratusan alat hisap. Jadi kami juga tetap setiap hari akan melaksanakan penggerebekan ya ke kampung tersebut sampai nanti kami dapat menangkap para bandar ataupun pengedar di wilayah hukum khususnya di Uni Kampung. Demikian. Nah, pada kesempatan ini kami menghimbau ya kepada masyarakat ya, kami bermohon agar cepat memberikan informasi, bahkan mungkin bisa langsung menelpon Kasat Narkoba atau saya ya, sehingga kita bisa mengamankan ya, memutus jaringan peredaran narkoba. Salah seorang tokoh agama Islam, Muhammad Andami Sulaiman, mengingatkan warga agar tidak melakukan aksi anarkis dan tetap mengedepankan tindakan dari pihak berwajib, walau telah resah dengan banyaknya tempat yang menjadi sarang penyakit masyarakat. Masyarakat ribut adanya ikan, dan saya bersama-sama dengan jamaah mendatangi tempat menjadi ikan. Lalu kita angkat ikan itu dan kita antarkan ke polsek. Ada berapa unit, Bang? Ada sekitar 2 unit. Yang pada umumnya yang gerebek itu siapa, Bang? Ya, saya dan bersama jamaah. Keaktifan warga membantu dalam memberi informasi diakui dapat mempercepat pemberantasan narkoba dan perjudian. Selain petugas kepolisian, penggerebekan turut dibantu oleh tokoh agama hingga masyarakat yang mayoritas merupakan ibu-ibu. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memimpin peresmian kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan kapal kesehatan rakyat di dermaga KD Inggom, Tanjung Priuk, Jakarta pada Sabtu 10 Juni. Kapal tersebut akan berlayar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara gratis, terutama di daerah yang sulit diakses. Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan kapal kesehatan rakyat secara resmi mulai beroperasi pada Sabtu 10 Juni. Acara peresmian dipimpin langsung oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri di dermaga KD Inggom, Tanjung Priok, Jakarta. Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dilengkapi ruang operasi kecil serta besar, ruang tunggu, ruang pasca operasi, apotek, dan mobil ambulans. Sementara itu, di kapal kesehatan rakyat juga disediakan obat-obatan dan ruang operasi, namun dalam skala yang lebih kecil. Kapal tersebut berfokus memberi pelayanan kesehatan secara gratis di daerah pelosok. Selain itu, kapal ini juga diharapkan dapat memberi semangat kepada perempuan Indonesia. Makanya saya kasih nama ini supaya nanti kalau keliling-keliling, kalau ditanya apa namanya,
Laksamana Malahayati, gitu. Siapa dia? Dia adalah perempuan perkasa. Maunya saya ngomongnya gitu, wah, biarin yang di ujung-ujung sana remote area tuh, rupanya perempuan bisa ya megang kapal, bla bla. Nama Malahayati diambil dari nama salah satu pejuang perempuan asal Aceh. Kehadiran kapal ini turut diapresiasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Dia juga mencontohkan banyaknya kasus bayi meninggal dan kanker yang terjadi karena sulitnya akses kesehatan dan diharapkan dapat diminimalkan dengan adanya kapal ini. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya daerah-daerah itu disuplai fasilitas kesehatannya. Saya merasa teman-teman di PDIP sensitif sekali dan bisa sangat membantu pemerintah. Kapal ini dibuat sebagai program kepedulian masyarakat PDI Perjuangan. Pada pelayaran yang pertama, kapal Rumah Sakit Terapung berlayar menuju dermaga Malahayati Aceh melalui perairan Lampung. Sedangkan kapal kesehatan rakyat yang ukurannya lebih kecil menyusuri sejumlah sungai di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Gilang Gatottetuko, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir ke Kota Tangerang untuk mensosialisasikan anti korupsi dan melantik guru integritas jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tangerang pada Minggu 11 Juni. Selain itu, Pemkot Tangerang merencanakan akan memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum untuk diterapkan di jam belajar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melantik guru berintegritas pada Minggu 11 Juni bersama Wali Kota Tangerang Arif Fismansyah. Tingkat pendidikan integritas tersebut diberikan kepada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Arif Fismansyah menegaskan segera memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam sistem pembelajaran di kelas. Secara umum kita ingin mensosialisasikan, mengkampanyekan budaya anti korupsi ya di kalangan anak-anak kita. Tadi juga ada guru, ada birokrasi, jadi semua kita sentuh lewat pendidikan anti korupsi, lewat kampanye sosialisasi anti korupsi. Jadi nggak hanya sekedar untuk tahun 2024, enggak lah. Kan tujuan kita kan nggak hanya sebatas waktu itu. Kita berharap sih Indonesia Emas 2045. Jadi di Kota Tangerang itu kita punya 5 master penyuluh anti korupsi di inspektorat. Itu sekarang diturunkan lagi di sekolah-sekolah dengan pada seluruh guru BK. Nanti kita berharap guru-guru BK ini bisa melakukan kelas-kelas pendidikan sekolah berintegritas anti korupsi. Nanti diberikan tugas kepada anak-anaknya, melibatkan orang tuanya. Jadi semua masyarakat Kota Tangerang dapat pemahaman dan pendidikan bagaimana mencegah korupsi di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang juga menggelar pameran pelayanan publik Kota Tangerang seperti pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, serta beragam layanan lainnya termasuk pelayanan publik dari aparat penegak hukum di Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia berikan edukasi pada tokoh masyarakat, forum komunikasi pimpinan daerah dan tokoh agama pada salah satu gedung pertemuan di Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh pada Minggu 11 Juni. Agenda ini membahas terkait demokrasi serta pemilu damai yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan edukasi terkait demokrasi serta pemilu damai yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Kegiatan berlangsung di salah satu gedung pertemuan Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe, Minggu 11 Juni dengan melibatkan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan forum komunikasi pimpinan Provinsi Aceh. Dalam arahannya, Mahfud meminta peran dari TNI serta Polri untuk mendampingi serta mengamankan jalannya proses pemilihan sejak kini hingga selesai.
Selain itu, Mahfud juga menyampaikan agar warga dapat memilih pemimpin yang baik dan berkualitas sehingga bisa membawa perubahan serta dampak yang baik bagi Indonesia, khususnya Aceh. Ya, hangat pemilu itu wajar karena ini kan kontestasi. Itu malah bagus kalau hangat, asal tidak panas. Beda hangat kalau dingin malah tidak bagus, harus hangat, tapi jangan panas. Yang penting semuanya beritikat baik, jujur, dan menahan emosi. Bahwa di dalam pemilu itu harus ada yang menang, harus ada yang kalah, dan yang menang harus diterima sebagai keputusan rakyat. Mahfud MD juga berharap pemilu di Indonesia khususnya Provinsi Aceh bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya konflik antar partai maupun dengan pihak lain. Masyarakat juga diminta untuk turut mengawasi proses jalannya pemilu dan segera melaporkan apabila terdapat kecurangan yang dilakukan saat proses berlangsung. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menghimbau masyarakat dan peserta pemilu agar menghindari disinformasi politik jelang pemilu tahun 2024. Di era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakat perlu cakap digital yaitu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengimbau masyarakat, terutama peserta pemilu, agar cakap memanfaatkan teknologi secara positif menjelang Pesta Demokrasi 2024. Usman menjelaskan, literasi digital merupakan salah satu program Kemkominfo untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara benar dan bertanggung jawab. Program ini dapat meningkatkan keahlian digital, pemahaman media sosial dari aspek etika, hukum, dan keamanan. Dengan demikian, disinformasi seputar politik tidak tersebar luas. Jadi penting bagi aktor politik, peserta pemilu, ya untuk mengedukasi dirinya sendiri, untuk mengedukasi pendukungnya, untuk mengedukasi konstituennya agar tidak membuat dan menyebarkan disinformasi politik, karena hulunya itu begitu, pangkalnya ada di situ sebetulnya, ya pangkalnya ada di situ. Usman menambahkan, imbauan ditekankan kepada pihak aktor politik, karena berdasarkan penelitian para pakar, penyebar banyaknya disinformasi politik adalah peserta pemilu sendiri, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial juga disampaikan oleh spesialis cek fakta Mavindo, Aripo Sasmito. Yuk kita membaguskan, menggerakkan literasi digital di Indonesia itu ke arah yang positif itu. Masalahnya apa? Ada bahasa keren yang istilah keren yang nyebutnya it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango. Jadi kalau yang diajak nggak mau, masyarakat nggak mau gerak juga, ya tenggonya nggak kejadian gitu. Literasi digital tidak akan bisa berjalan dengan efektif karena tidak bisa kalau hanya dari pihak-pihak tadi yang cuma mengajak. Pada hari media sosial yang jatuh setiap tanggal 10 Juni, para pengguna medsos diingatkan untuk bijak dan bertanggung jawab. Era keterbukaan informasi sekarang ini menuntut pengguna mampu berpikir kritis dalam menyikapi sebuah informasi sebelum menyebarkannya. Dari Jakarta, Setian Kaharviana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization terkait ancaman krisis pangan global harus disikapi cepat oleh semua pihak dengan memperkuat kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Penas Tani 16 pada Sabtu 10 Juni 2023. Peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah naungan PBB, FAO, terkait krisis pangan global harus disikapi dengan cepat oleh semua pihak dengan memperkuat kolaborasi.
Hal itu ditekankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan Presiden pada pembukaan Penas Tani ke-16 secara virtual dari Jakarta, Sabtu 10 Juni. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sambung Airlangga, peningkatan produksi wajib dilakukan dengan mengedepankan pertanian cerdas. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti bendungan juga telah disiapkan pemerintah sebagai penunjang sektor pertanian, termasuk pada tahun ini menyediakan anggaran kredit usaha rakyat KUR bagi sektor tersebut hingga 450 triliun rupiah. Pemanfaatan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan penerapan smart agriculture atau pertanian cerdas, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemberian kredit usaha rakyat oleh perbankan yang tahun ini anggarannya adalah 450 triliun. Oleh karena itu Pak Menteri Pertanian silakan menggunakan sebanyak-banyaknya plafon KUR untuk kebutuhan petani dan nelayan. Dengan anggaran yang besar tersebut, Airlangga meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani dan petani maupun nelayan agar memanfaatkan KUR, terutama dalam mendorong permodalan petani, mengembangkan pertanian mereka ke pertanian cerdas, serta pertanian yang ramah lingkungan, sehingga komoditas pertanian Indonesia bisa menjadi komoditas ekspor ke negara-negara lain. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran terbaru mengenai protokol kesehatan yang berlaku pada masa transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia. Salah satu poinnya adalah masyarakat diperbolehkan untuk melepas masker saat melakukan perjalanan. Pemerintah Kota Bogor kembali menggelar Dukcapil Family Fest 2023 seri 2. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 11 Juni 2023 di Pusat Perbelanjaan Boksis 123, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, pada Minggu 11 Juni menjelaskan, kegiatan ini untuk memfasilitasi masyarakat di luar jam kerja kantor. Dalam kegiatan ini ditargetkan 3.000 layanan administrasi kependudukan. Guna meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dokumentasi kependudukan kepada warga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bogor menggelar Dukcapil Family Fest seri 2 selama 2 hari mulai 10 hingga 11 Juni 2023 di Pusat Perbelanjaan Boksis 123, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.
Adapun layanan kependudukan tersebut yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan hingga akta pencatatan sipil. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Ganjar Gunawan pada Minggu menjelaskan, kegiatan ini untuk memfasilitasi masyarakat di luar jam kerja kantor yang menargetkan 3.000 layanan administrasi kependudukan. Tidak hanya fokus untuk melakukan perekaman KTP elektronik saja, tapi ini juga mendorong masyarakat Kota Bogor yang mengalami perubahan data administrasi kependudukan untuk segera melakukan perbaikan. Untuk wajib KTP dengan pelayanan kependudukan ini sebuah hal yang berbeda, tetapi faktanya setiap hari memang Dukcapil banyak dikunjungi masyarakat, ya bisa ratusan orang, termasuk sekarang di Boksis pun ini di hari weekend di pusat perbelanjaan, tetapi antusiasme masyarakat ternyata cukup banyak ya untuk mengurus. Ganjar menambahkan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, Pemkot Bogor senantiasa berupaya melalui inovasi-inovasi, mulai dari mall pelayanan publik, drive-thru Dukcapil, maupun pelayanan-pelayanan cepat lainnya dan sekarang ditambah KTP digital. Dari Kota Bogor, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari total 26 pemain yang dipanggil Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, 18 diantaranya telah bergabung dalam latihan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu petang 10 Juni. Dalam kesempatan itu, pelatih Timnas Shin Tae-yong mengumumkan pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh dipastikan absen saat FIFA Matchday melawan Palestina di Surabaya pada 14 Juni mendatang. Dari total 26 pemain yang dipanggil Tim Nasional Timnas Sepak Bola Indonesia, 18 diantaranya telah bergabung dalam latihan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, Sabtu 10 Juni petang. Bagi pelatih Shin Tae-yong, latihan belum optimal selama seluruh pemain yang telah dipanggil belum lengkap. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah menggelar pemusatan latihan di Surabaya sejak 5 Juni lalu untuk menghadapi FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina dalam waktu dekat. Menurutnya, pemusatan latihan yang digelar lebih awal dalam jangka waktu panjang dibutuhkan untuk menyiapkan fisik serta meningkatkan performa pemain agar dapat berusaha semaksimal mungkin saat FIFA Matchday menghadapi Palestina dan juara dunia Argentina yang levelnya jauh di atas Indonesia. Terlebih, kompetisi Liga 1 Indonesia sedang libur panjang. Di sela latihan di Stadion GBT tadi malam, pelatih Shin Tae-yong sekaligus mengumumkan pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh dipastikan absen di FIFA Matchday melawan Palestina di Surabaya pada 14 Juni mendatang. Kemungkinan juga absen saat melawan Argentina di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023 setelah mengalami cedera pada otot betisnya saat latihan di Surabaya pada 7 Juni lalu. 일단 산디 같은 경우는 이제 내 머리 안에서는 이번 대회에 있어서 이번 경기에 있어서 선발로 좀 생각하고 있었는데 지금 하지 못했던 부분이 좀 많이 아쉬움이 남는 부분 그렇게 생각하십니다. 종아리 부분인데 자국 리그에서는 개막 경기부터 할 수 있게끔 우리가 몸 관리를 지금 시키고 있습니다. Indonesia saat ini menempati peringkat 149 FIFA, sedangkan lawan yang akan dihadapi yaitu Palestina menempati ranking 93 dan Argentina memuncaki peringkat pertama FIFA. Shin Tae-yong tidak menetapkan target muluk, kecuali hanya ingin para pemain timnas menggali ilmu dari dua tim negara tersebut yang sepak bolanya menurut peringkat FIFA jauh lebih maju dari Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Nasional Sepak Bola Palestina tiba di Surabaya pada Minggu 11 Juni untuk menghadapi FIFA Matchday melawan Indonesia dalam waktu dekat. Kedua tim merasa sebagai saudara.
Timnas sepak bola Palestina tiba di Surabaya Minggu 11 Juni untuk selanjutnya mengikuti sesi latihan di Stadion Gelora 10 November dalam rangka menghadapi FIFA Match Day melawan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung 14 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di sela latihan, Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Susan Shalabi, menyampaikan salam cinta untuk masyarakat Indonesia. Bagi bangsa Palestina, masyarakat Indonesia selalu di hati. Dukungan bangsa Indonesia telah dianggap melebihi sikap kesetiaan dari seorang saudara. Just very recently, you lost the opportunity to host the Under-20s World Cup, and this was a great sacrifice that you have done for Palestine. This has not been forgotten, and it will not be forgotten by us Palestinians. This is too much, and you did that sacrifice because you loved Palestine, and we were very, our hearts were very sad, because your people did not have this opportunity to enjoy that game. Your fans didn't have the opportunity to enjoy hosting that World Cup. Inshallah, best of luck to both teams. There is no loser between brothers. Indonesia, Palestine, it's same team, no different. Sama-sama team, inshallah. So best of luck to whoever wins, and congratulations to whoever wins this game. Timnas Palestina merasa terhormat diberi tempat latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Mengingat tanggal yang dijadikan nama stadion itu merupakan simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Naufal Amar Imaduddin, Kantor Berita Antara mewartakan. Budidaya lebah trigona hitama mulai diminati masyarakat, seperti yang dilakukan Salimun, warga desa Tembesi, Kota Batam. Hal ini karena jenis lebah tersebut mampu menghasilkan madu murni yang mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari budidaya lebah trigona ini juga bisa menjadi sumber penghasilan. Cara budidayanya pun mudah dan bisa dilakukan di rumah. Di pekarangan rumah miliknya, Salimun yang merupakan pekerja galangan kapal, mengawali usahanya dari hobi mengonsumsi madu, kemudian menjadi petani lebah jenis trigona hitama sejak tahun 2019 lalu. Warga Tembesi Bengkel, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ini awalnya hanya hobi mengonsumsi madu dan melihat bunga di sekitar rumahnya dihinggapi beberapa lebah trigona. Belajar terkait budidaya lebah trigona melalui internet, ketekunannya membawa ia berhasil membuat usaha budidaya. Salimun juga menanam beberapa jenis bunga di pekarangan rumah guna dijadikan makanan lebah ini. Diungkapkan menjadi petani lebah adalah kegiatan yang asik dan bisa dilakukan di saat libur kerja. Membuat sarang lebah ini juga tidak sulit. Kita hanya perlu memindahkan sarang lebah dari hutan ke tempat yang telah disediakan. Menanam bunga dan memanen madu saat sarang lebah sudah mulai penuh. Kayu yang berlubang, biasanya ada yang panjang sampai 2 meter, karena itu mungkin sarang udah lama. Jadi pertama dari hutan kita bawa ke rumah, ke lokasi sekitar rumah. Nanti sudah di rumah kira-kira 1 bulan, udah adaptasi, udah tahu tempat dia cari makan, baru kita modifikasi. Jadi modifikasi itu dari kayu yang tadinya 1 meter kita potong atas bawah sampai telur. Jadi pertama mungkin atas dulu kita potong sampai telur, stop, bawah kita potong lagi sampai telur, kita tutup di bawah, atas kita kasih topping. Jadi intinya kita modifikasi itu intinya untuk memudahkan kita memanennya madu itu.
Saat ini Salimun memiliki sebanyak 30 sarang lebah. Satu sarang lebah bisa diperoleh 3 hingga 7 ons madu dalam sekali panen. Dan dalam sebulan ia mampu menghasilkan sekitar 15 liter madu yang dijual per liter dengan harga Rp400.000. Kedepan, ia mengatakan akan fokus menjadikan budidaya ini sebagai pekerjaan utamanya dan berharap akan banyak warga sekitar rumahnya yang juga tertarik menjadi petani lebah trigona, mengingat banyaknya permintaan madu ini yang tak mampu dipenuhinya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Indonesia diperingati dengan melakukan gerakan bersih sampah serentak di 135 titik lokasi yang tersebar di 34 provinsi pada Sabtu 10 Juni 2023. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Balikpapan, Kalimantan Timur mengatakan, penanganan sampah plastik di laut penting dilakukan sejalan dengan penanganan sampah plastik di darat melalui beberapa instrumen kebijakan penanganan sampah dari pusat sampai ke tingkat daerah. Aksi bersih pantai serentak yang digelar secara nasional di 135 titik pantai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada Sabtu 10 Juni dilakukan sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memimpin langsung kegiatan bersih pantai serentak tersebut di Pantai Benua Patra, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang diikuti oleh beragam kalangan, mulai dari pelajar, pelaku usaha, hingga para aktivis lingkungan. Menteri LHK menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus terkait penanganan sampah laut sejak tahun 2018 dengan target sampai dengan tahun 2025. Penanganan sampah laut tidak hanya dengan menanggulangi sampah yang ada di pesisir, namun juga menangani sampah yang bersumber dari darat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, sampah plastik laut itu datangnya dari darat. Oleh karena itu kita harus menyelesaikan dulu persoalan-persoalan sampah plastik ini paralel antara di laut dan di darat. Pantai tentu menjadi bagian penting karena hampir 80% sampah laut itu adalah plastik yang datang adalah sampah dari darat. Mungkin di atas 40% itu isinya plastik. Siti Nurbaya menyebutkan pengendalian sampah plastik di Indonesia sangat ditentukan melalui dukungan kebijakan pemerintah di daerah seperti peraturan daerah tentang pembatasan penggunaan kantong plastik yang diterapkan di 100 lebih kabupaten dan kota di Indonesia. Tidak hanya untuk menjaga ekosistem dan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah plastik juga penting untuk dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis sehingga berujung pada terciptanya ekonomi sirkular. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk kehadirannya Bapak Direktur Taman Lingkungan KLHK, Bapak Sigit Iliantono MSc. Terima kasih. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.